Perkenalkan, nama saya Iren dengan NPM 2241079. Kali ini saya akan membaca artikel saya. Sebelumnya yang pertama itu ada membangun dasar teori yang kuat. Artikel jurnal membantu memahami teori dan konsep dari setiap variabel yang teliti. Contohnya memahami makna customer retention quality digital, menentukan gap penelitian melalui artikel, dan kita bisa juga bagaimana yang belum banyak teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Terus yang ketiga ada menentukan variabel dan hubungan antar variabel. Referensinya sebelumnya membantu menyusun model penelitian dan menentukan arah hubungan antar variabel. Misalnya X dan Y itu mendukung penyusunan hipotesis. Artikel menjadi dasar untuk menyatakan bahwa hubungan antar variabel itu logis dan pernah ditemukan sebelumnya. Terus ada membandingkan hasil penelitian. Hasil penelitian bisa dibandingkan dengan studi terdahulu, apakah mendukung berbeda atau menghasilkan temuan baru. Yang keenam ada memperkuat validitas akademik, mengutip artikel, meningkatkan kualitas dan kreativitas laporan dan atau skripsi. Selanjutnya saya akan membahas hipotesis dalam penelitian. Yang pertama itu menguji hubungan antar variabel. Hipotesis digunakan untuk membuktikan apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua ada menjadi dasar analisis statistik. Pengujian hipotesis menentukan apakah data mendukung dugaan teoritis atau tidak menggunakan p-value dan tidak. Yang keempat adalah menjelaskan dampak dan arah pengaruh. Membahas hipotesis memberikan gambaran apakah pengaruhnya positif, signifikan, besar atau kecil, langsung atau tidak langsung. Selanjutnya ada menghasilkan rekomendasi praktis. Hipotesis yang terbukti bisa dijadikan dasar dalam memberi saran untuk perusahaan, manajemen, atau mengambil kebijakan, membantu menjawab tujuan penelitian, dan hipotesis berfungsi sebagai jembatan antara rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kesimpulan akhir. Kegunaan angka valid dalam ujian PLS, auto-loadingnya kurang lebih 0,708. Kegunaannya menunjukkan seberapa besar indikator mencerminkan konstruk yang diukur. Maknanya semakin tinggi semakin kuat hubungan indikator terhadap konstruknya. Contohnya itu ada ADAV 2 sama dengan 0931, sangat valid sebagai pengukur advocacy. Terus ada 2 Cron-Betz alpha dan composite reliability. Itu kurang lebih 0,70. Kegunaannya menilai konsistensi internal antara indikator dalam suatu konstruk. Maknanya alpha 0,70 reliable secara klasik. Terus composite reliability-nya 0,70, reliable secara struktur modern. Contohnya itu ada CRQ 0,873, sangat reliable. Terus nomor 3 itu ada FAA kurang lebih 0,50. Kegunaannya menilai validitas konvergen, apakah indikator cukup menjelaskan konstruknya. Terus sangat valid secara konvergen ya. Terus yang keempat ada FPF, itu kegunaannya menilai potensi multikolonialitas antar indikator, itu kurang lebih 5. Maknanya itu tinggi, bisa terjadi redundansi informasi antara indikator ya. Terus HTMT itu kurang lebih 0,90. Kegunaannya mengukur validitas diskriminan, apakah konstruk saling berbeda secara konsep. Itu maknanya nilai rendah, tiap konstruk unik dan tidak tumbang tindih. Performance-nya 0,857, masih dalam batas wajar. Terus yang keenam ada Fornell-Larker Criterion. Itu kegunaannya alternatif lain untuk validitas diskriminan. Maknanya konstruk lebih erat dengan indikator sendiri daripada indikator konstruksi lainnya. Yang ketujuh ada statistics. Itu kurang lebih 1,96. P-value-nya kurang lebih 0,05.
0,05 hasil ini tidak terjadi karena kebetulan. 14,896 pi-nya 0,000 signifikan ya. Dan R-square kegunaannya mengukur kekuatan prediksi model. 0,25 itu lemah, 0,50 itu sedang, 0,75 itu kuat. Kemampuan prediktif itu kuat ya. Effect size-nya kegunaannya mengukur seberapa besar kontribusi suatu variabel menjelaskan variabel lain. Ini F0,2 nya kecil, 0,15 nya sedang, 0,35 nya besar. 0,770 totalnya pengaruhnya sangat besar. Terus ada SRMR, itu kegunaannya menilai apakah model cocok dengan data, itu 0,08. Nah, itu termasuk tinggi ya, tapi masih bisa ditoleransi. Terus langkah-langkah uji datanya, uji deskriptif responden, tujuannya mengetahui karakteristik demografis responden seperti jenis kelamin dan usia. Hasil proporsi laki-laki dan perempuan hampir seimbang, mayoritas responden berusia 17-24 tahun, menandakan responden berasal dari generasi digital. Yang kedua itu uji common method bias. Tujuannya menguji apakah ada masalah multikolinialitas antara indikator. Alat ujinya FIF, kriterianya FI harus 5 idealnya. Hasil indikator berada di bawah 5 artinya tidak ada multikolinialitas serius dalam model. Terus ada uji rotor loading, tujuannya menguji validitas konvergen setiap indikator terhadap konstruk. Kriteria nilai outer loadingnya 0,708. Sebagian besar indikator valid bernilai rendah perlu dievaluasi lebih lanjut. Yang ini perlu rendah karena R rendah, kita harus dievaluasi lagi. Terus yang keempat ada uji reliability dan validitas konvergen. Alat uji Cron-Based Alpha, Composite Reliability, AVA, kriteria Alpha dan Composite Reliability itu 0,70. AVA-nya kurang lebih 0,50. Hasilnya semua konstruk lolos kriteria. Terus ada instrumen reliable dan valid. Uji validitas diskriminan, tujuannya memastikan setiap konstruk berbeda satu sama lain. Metodenya HTMT, itu kurang lebih 0,90. Fomer-Lecker criterion-nya korelasi antara konstruk hasilnya semuanya nilai memenuhi syarat. Itu terpenuhi validitas diskriminannya. Terus yang keenam ada uji hubungan antar variabel bootstrapping, tujuannya menguji pengaruh antara variabel dan signifikannya. Alat ujinya di statistiknya kurang lebih 1,96, p-value-nya 0,05. Hasilnya semua jalur signifikan. Hipotesis H7 sampai H7 diterima. Yang ketujuh ada uji mediasi. Tujuannya menguji pengaruh tidak langsung variabel X ke Y melalui mediator. Customer retention quality berhasil menjadi mediator antara digital payment, advocacy, dan promotional attractiveness terhadap performance. Selanjutnya ada uji R-square, mengukur kekuatan prediksi variabel independen terhadap variabel dependen. Hasilnya customer retention quality-nya 0,563 sama dengan kuat ya. R performance-nya 0,435 sedang. Selanjutnya uji effect size. Tujuannya menilai besar pengaruh masing-masing konstruk terhadap konstruk lain. Kriterianya itu F2-nya kurang lebih 0,02 kecil, F2 0,5 besar sedang, F 0,35 besar. Efek besar CRQ performance 0,770. Sekian dari saya, terima kasih.